Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Paramita dengan ujung NIM 155. Izin memaparkan jawaban UTS mata kuliah pengembangan kurikulum, yaitu bagian A, bagaimana proses pengembangan kurikulum dapat merespon secara efektif terhadap perubahan dalam kebutuhan siswa, masyarakat, dan dunia kerja. Nah, jawabannya, pengembangan kurikulum yang efektif adalah bukan hanya sekedar sebuah proses administratif, namun juga sebuah langkah dalam menyusun strategi dalam memastikan bahwa sebuah sistem pendidikan dapat dan mampu memberikan dinamika perubahan pada sosial, ekonomi, juga teknologi. Nah, hal ini jugalah yang mendasari bahwa penyusunan kurikulum tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik saja, namun juga berpengaruh pada keterampilan hidup yang relevan di kehidupan setiap siswa. Seiring dengan tuntunan dunia kerja yang semakin kompleks, kurikulum juga dibuat lebih fleksibel dan mudah beradaptasi mengenai budaya tempat kerja yang membutuhkan lebih dari sekadar pengetahuan akademis, namun juga membutuhkan keterampilan sosial, kemampuan untuk bekerja di lingkungan yang serba cepat, dan melek terhadap teknologi, kemudian juga mampu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang cepat. Kemudian yaitu pertanyaan bagian B, berikan contoh konkret pada pengembangan kurikulum di Indonesia. Contoh konkretnya yang pertama adalah kurikulum K13, yaitu salah satu contoh kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan siswa di 3 bidang, yaitu pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan, dan yang ketiga adalah sikap. Kurikulum ini tidak hanya berfokus pada mata pelajaran akademik, tapi juga berintegrasikan teknologi dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan modern. Selain itu, contoh berikutnya adalah model pembelajaran berbasis masalah. PBL adalah salah satu strategi pengajaran yang dimasukkan ke dalam kurikulum untuk memfasilitasi pengembangan pemikiran kritis, kreatif, dan kemampuan untuk memecahkan masalah dunia nyata. PBL ini memungkinkan siswa untuk belajar lebih aktif dan kolaboratif yang menyoroti prinsip-prinsip utama dalam pendidikan abad ke-21, seperti kemampuan untuk bekerja secara mandiri dan penyelesaian masalah tepat waktu. Contoh berikutnya adalah teknologi digital. Nah, di dalam kelas merupakan salah satu cara untuk membantu siswa menyesuaikan diri dengan era digital. Nah, teknologi ini memungkinkan untuk mengakses materi pembelajaran yang lebih luas dan bervariasi, yang meningkatkan hasil belajar siswa mengenai teknologi. Kemudian teknologi juga memberikan kesempatan untuk pengembangan keterampilan digital yang sangat penting bagi karir siswa, seperti coding, literasi media, dan analisis perangkat lunak. Contoh berikutnya adalah kurikulum merdeka, yaitu pendekatan inovatif terhadap pendidikan yang memberikan kebebasan kepada guru untuk menyesuaikan pelajaran dengan kebutuhan dunia kerja dan karakteristik siswa. Kurikulum ini memungkinkan sekolah untuk menyesuaikan metode pengajaran mereka dengan kemampuan siswa, menekankan pengembangan keterampilan dasar, dan menyediakan lingkungan belajar yang menarik dan mendorong siswa untuk mengeksplorasi minat dan kemampuan mereka lebih jauh. Nah, kemudian pertanyaan nomor 2, bagian A, mengapa penting bagi guru untuk memahami konsep-konsep teknologi dalam kurikulum pendidikan? Jawabannya adalah yaitu sangat penting bagi para guru untuk memahami konsep teknologi dalam kurikulum karena teknologi menjadi bagian penting dalam proses belajar dan mengajar. Integrasi teknologi membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, interaktif, dan relevan dengan kebutuhan abad ke-21. Seorang guru yang memahami teknologi dapat membantu siswa mengembangkan literasi digital, pemikiran kritis, kreatif, dan kerjasama tim yang kesemuanya sangat dihargai di dunia kerja. Nah, di era globalisasi ini, akses ke berbagai belajar yang penuh petualangan juga membantu siswa dalam belajar dan juga membantu mereka memahami isu-isu sosial yang kontemporer seperti kesehatan manusia dan keadilan sosial. Memahami teknologi juga membantu guru menjadi lebih efektif dalam menilai pembelajaran siswa secara real time dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Nah, oleh karena itu, menguasai teknologi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan yang harus meningkatkan kualitas pendidikan.
mempercepat akses pendidikan, dan memahami siswa dapat belajar secara global. Pertanyaan bagian B yaitu berikan contoh pentingnya pemahaman guru terhadap konsep pendidikan mengembangkan kurikulum. Yaitu jawabannya pemahaman guru akan prinsip-prinsip pendidikan sangat penting untuk mengembangkan kurikulum yang relevan dan fleksibel. Nah, dalam konteks kurikulum merdeka nih, misalnya guru harus memahami pentingnya pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran yang berbeda untuk mendukung pertumbuhan siswa. Nah, seorang guru yang memahami konsep rekonstruksi sosial dapat mengembangkan kurikulum yang menumbuhkan keterampilan berpikir kritis, yaitu tentang isu-isu sosial seperti diskriminasi dan ketidakadilan. Nah, keterampilan kolaboratif, kreatif, dan komunikatif yang sangat penting untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21. Pada akhirnya, seorang guru tidak hanya bertanggung jawab untuk melaksanakan kurikulum, namun juga merupakan inovator yang memastikan bahwa kurikulum tersebut itu relevan, menarik, dan dapat dihayati. Tanpa pemahaman yang baik, kurikulum akan menjadi kaku, tidak relevan, dan secara konsisten gagal memenuhi kebutuhan siswa. Oleh karena itu, kemampuan guru untuk membantu siswa memahami konsep pendidikan perlu untuk melalui instruksi, refleksi, dan kolaborasi profesional. Kemudian adalah pertanyaan nomor 3 bagian A. Pertanyaannya adalah jelaskan 2 bentuk pendekatan dalam desain kurikulum, yaitu subject matter centered kurikulum juga interkurikulum, dan berikan contoh masing-masing. Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam desain kurikulum untuk meningkatkan pengalaman belajar, termasuk yang tadi sudah disebutkan, atau bisa kita dalam bahasa Indonesia yaitu adalah kurikulum yang bersumber pada materi pelajar dan kurikulum interdisipliner. Nah, kurikulum yang bersumber pada materi pelajaran itu mengacu pada pendekatan pengajaran yang menekan pada studi konten atau materi akademik yang relevan. Kurikulum ini mencakup topik seperti matematika, sains, sejarah, dan bahasa sebagai alat bantu pengajaran. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa siswa memahami konsep-konsep kunci dalam materi belajar dengan cara yang lebih jelas dan singkat. Sebagai contoh, yaitu adalah kurikulum K13 di Indonesia. Sebagian besar kan struktur pengajaran didasari pada materi pelajaran khusus seperti matematika. Nah, itu diajarkan secara mandiri tanpa hubungan eksplisit dengan mata pelajaran lain. Sedangkan kurikulum interdisipliner ini mengintegrasikan 2 atau lebih dari disiplin ilmu untuk mempelajari satu topik atau masalah yang kompleks. Pembelajaran ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kemampuan untuk memecahkan masalah, dan kreativitas siswa dengan menghubungkan berbagai bidang pengetahuan. Contohnya, yaitu pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dalam kurikulum Merdeka. Siswa diharapkan untuk berpartisipasi dalam sebuah proyek yang mengintegrasikan pengetahuan sosial, ilmiah, dan intelektual untuk mengatasi masalah perubahan iklim. Nah, dengan demikian, pendekatan ini menawarkan pengalaman belajar yang relevan dan kontekstual kepada siswa ketika mereka berhadapan dengan dunia nyata. Kemudian pertanyaan yang B, apa keunggulan dan kelemahan dari masing-masing pendekatan tersebut? Nah, keunggulan dan kelemahan pada subject matter centered kurikulum dan interdisipliner kurikulum itu adalah, pertama, keunggulannya nih. Pada keunggulan subject matter centered itu yaitu penekanan pada pendalam materi. Pada pendekatan ini memungkinkan siswa untuk mendapatkan pemahaman tentang bidang studi tertentu. Hal ini dapat memfasilitasi pemahaman yang lebih baik terhadap topik-topik tertentu. Kemudian struktur masuk akal kurikulum ini disusun sedemikian rupa sehingga memudahkan guru dalam menjelaskan materi. Sedangkan keunggulan dari interdisipliner kurikulum yaitu memiliki pemikiran holistik mengenai integrasi beberapa disiplin ilmu. Pendekatan ini dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan dalam mengintegrasikan pengetahuan. Nah, kemudian relevan dalam kehidupan nyata, kurikulum
kurikulum ini relevan dalam membantu memungkinkan siswa untuk mengamati hubungan antara berbagai topik dengan bagaimana topik-topik tersebut dapat diterapkan pada kehidupan nyata. Nah, kelemahannya subject matter content ini terlalu keterbatasan dalam pengembangan keterampilan antar bidang. Nah, seperti tentang pengembangan keterampilan yang terhubung dengan integral beberapa disiplin ilmu yang dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan mereka untuk melakukan refleksi diri secara holistik. Sedangkan interdisipliner kurikulum ini kelemahannya itu meningkatkan pembelajaran holistik, yaitu dengan meningkatkan integrasi beberapa disiplin ilmu. Pendekatan ini tuh dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan dalam mengintegrasikan pengetahuan dari berbagai bidang. Berikutnya adalah pertanyaan nomor 4 bagian A. Apa sih yang dimaksud dengan landasan organisatoris dalam pengembangan kurikulum? Landasan organisatoris dalam pengembangan kurikulum adalah mengacu pada faktor-faktor yang terkait dengan struktur dan manajemen satu lembaga pendidikan tertentu yang mempengaruhi pengembangan dan implementasi kurikulum. Nah, hal itu meliputi beberapa hal. Yang pertama, kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah atau organisasi pendidikan yang memberikan panduan dan tujuan untuk kurikulum yang akan diimplementasikan. Yang kedua adalah pengelola sumber daya. Nah, metode pengajaran yang efektif yang berfokus pada aspek manusia, sarana dan prasarana pendidikan sangat penting untuk keberhasilan pengembangan dan revisi kurikulum. Yang ketiga adalah struktur organisasi pendidikan. Untuk mengoperasikan kurikulum secara terorganisir dan terarah, lembaga pendidikan itu perlu memiliki struktur organisasi yang jelas. Keempat adalah keterlibatan stakeholder atau guru dan siswa atau masyarakat. Nah, umumnya juga memainkan peran penting dalam mengembangkan dan evaluasi kurikulum. Kemudian yang kelima adalah evaluasi kurikulum. Nah, proses evaluasi yang didasarkan pada kurikulum juga merupakan komponen landasan organisasi. Nah, evaluasi ini dilakukan untuk melihat apakah kurikulum yang digunakan sudah sesuai dengan tujuan di pendidikan atau belum. Pertanyaan ke B yaitu berikan contoh beserta penjelasan saya atau Anda tentang landasan organisator tersebut. Nah, keterlibatan orang tua dalam pengembangan kurikulum sebagai contoh nih, beberapa sekolah mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi dan penelitian tentang kurikulum yang akan diajarkan. Nah, hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran akan topik-topik yang sangat relevan bagi anak-anak atau pendidikan yang lebih berfokus pada pengembangan karakter. Berikutnya adalah pertanyaan nomor 5 bagian A. Apa yang dimaksud dengan prinsip relevansi dalam pengembangan kurikulum dan bagaimana pentingnya prinsip relevansi dalam pengembangan kurikulum? Jawabannya adalah prinsip relevansi dalam pengembangan kurikulum ini berangkat dari pemikiran bahwa kurikulum yang dikembangkan harus dapat menjawab kebutuhan dan tantangan yang ada saat ini, baik yang berasal dari pengembangan ilmu, teknologi, dan pekerjaan, maupun dari aspek sosial dan budaya. Nah, relevansi memaksa kurikulum untuk terus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, sehingga segala sesuatu yang diajarkan dari sekolah dapat bermanfaat bagi siswa di masa depan, baik di dunia kerja maupun kehidupan sosial mereka. Nah, prinsip relevansi ini sangat penting dalam pengembangan kurikulum karena memastikan bahwa materi yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan, minat, dan perkembangan siswa serta perkembangan zaman. Nah, kurikulum yang relevan menghubungkan teori dan praktik sehingga siswa dapat menerapkan pengetahuan mereka dalam situasi dunia nyata. Kemudian pertanyaan bagian B adalah berikan contoh bahwa prinsip relevansi diakomodir dalam kurikulum di Indonesia. Jawabannya adalah salah satu contoh bagaimana prinsip relevansi dimasukkan ke dalam kurikulum Indonesia adalah kurikulum Merdeka 2022. Kurikulum ini berfokus pada pengembangan keterampilan praktis seperti berpikir kritis, kerja sama tim, dan pemecahan masalah yang relevan dengan dunia kerja. Selain itu, terdapat proyek menghubungkan siswa dengan isu-isu dunia nyata melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5
serta pengembangan literasi digital dan teknologi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, kurikulum juga fleksibel dan dapat disesuaikan dengan konteks lokal dan kebutuhan siswa, sehingga materi pembelajarannya selalu terkini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.